Oke, terkait kalau kita bicara fazifikasi dan defazifikasi, pasti itu bagian dari sistem fuzzy-nya. Di mana nantinya kalau di sistem fuzzy, ya, secara konsep dasar dari sistem fuzzy itu seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa fuzzy system, ya, yang ada di sini, yang kita konsennya ke blok yang kuning warna kuning dulu ya. Fuzzy system itu kan dia sebenarnya mengolah input, di mana untuk inputnya itu adalah rich set atau himpunan tegas gitu ya. Kemudian diolah dalam sebuah fuzzy system dan dihasilkan output lagi ya, output lagi. Nah, outputnya itu pun menjadi rich set lagi. Nah, di dalamnya untuk mengolah tersebut ada proses yang disebut dengan fuzzification atau fuzzifikasi. Kemudian ada yang disebut dengan inference ya, atau fuzzy inference system, atau ada yang disebut dengan fuzzy inference engine gitu ya. Di mana untuk fuzzy inference system atau fuzzy inference engine ini dia membutuhkan sebuah database pengetahuan yang disebut dengan knowledge base. Ya. Setelah proses dari inference ini akan masuk ke tahap berikutnya yang disebut dengan defuzzification atau defuzzifikasi. Ya. Artinya kalau dari penamaan, defuzzification itu adalah kebalikan dari fuzzification. Ya. Nanti akan saya jelaskan apa yang dibalik dari fuzzy ke defuzzy gitu ya. Itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Kalau kita tuliskan secara bagan, ini hampir sama sebenarnya. Di mana untuk kita, kalau kita bicara di fuzzy system, kita akan mengolah input X di sebuah himpunan, ya. Kemudian masuk ke fuzzification dengan alat yang disebut dengan fuzzifier, hingga dirubah dia menjadi himpunan fuzzy di U. Kemudian dilakukan penalaran pakai fuzzy inference, ya, sehingga menjadi fuzzy di himpunan V. Kemudian dilakukan fungsi the fuzzifier sehingga outputnya adalah Y di himpunan V. Ya. Ini adalah proses untuk fuzzy. Kemudian di pertemuan awal saya katakan bahwa kalau kita bicara fuzzy, yang pertama ada istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah variabel fuzzy. Variabel fuzzy itu apa? Variabel fuzzy adalah variabel yang memang dibahas dalam sistem fuzzy. Kemudian ada juga yang disebut dengan himpunan fuzzy. Ya, kalau ada himpunan set, trip set, maka pada himpunan fuzzy ya artinya himpunan yang memang dia mewakili kondisi tertentu dalam variabel fuzzy. Kemudian ada juga yang disebut dengan semesta pembicaraan. Konsep semesta pembicaraan itu sama dengan konsep semesta pembicaraan di himpunan tegas. Sekali lagi saya ingatkan kembali, perbedaan antara himpunan fuzzy dengan himpunan tegas. Kalau himpunan tegas, ya pasti nilainya adalah 0 atau 1. Tapi kalau himpunan fuzzy, maka elemennya adalah derajat keanggotaan yang nilainya adalah antara 0 sampai 1. Ya. Kemudian kita akan bahas yang pertama. Tadi kita lihat ya, di bagian itu tadi kan ada fuzzification, ada engine, ada inference, kemudian ada the fuzzification, gitu ya. Kita akan bahas yang pertama, fuzzification. Fuzzification adalah tahapan awal ketika kita mau membicarakan sistem fuzzy.
Fungsinya apa sih? Ya. Falsification atau falsifikasi itu sebenarnya tahapan awal memetakan nilai Cripps. Ingat ya, nilai Cripps. Kalau saya bicara nilai Cripps berarti artinya nilai tegas. Ya. Kita petakan nilai Cripps set tersebut ke dalam himpunan fuzzy. Ya. Atau dengan kata lain, kita pengen membuat suatu nilai Cripps, nilai tegas itu menjadi sebuah nilai yang kisarannya antara 0 sampai 1. Sehingga dikatakan bahwa falsification adalah proses untuk mengubah variabel non-fuzzy. Kalau variabel non-fuzzy biasanya sifatnya adalah variabel numerik, ya, tegas kan ya, menjadi variabel fuzzy. Kalau variabel fuzzy itu disebut dengan variabel linguistik. Nah, sehingga alat untuk melakukan falsification itu disebut dengan falsifier. Ini namanya alatnya. Ya. Seperti itu. Apakah alat yang dimaksud ini adalah fisik? Tidak. Ya. Ini adalah permainan di logika himpunan. Seperti itu. Kemudian, ada beberapa metode yang bisa kita pakai sebagai metode falsifier. Ya, ada metode falsifier. Yang pertama yang disebut dengan singleton falsifier. Ya. Kalau kita bicara atau kita lihat dari namanya, berarti dia sifatnya adalah satu single ya. Di mana untuk derajat keanggotaan itu akan ditulis 1 dan 0. Ya. Artinya kalau 1 dia berarti nilai anggota penuh gitu ya. Kalau 0 berarti dia bukan anggota. Ya. Itu singleton falsifier. Ini untuk derajat keanggotaan. Yang kedua, ada metode falsifier yang disebut dengan Gaussian falsifier. Ya, Gaussian falsifier. Untuk persamaan atau bagaimana dia memetakan data realnya himpunan fuzzy, ya, kita untuk melihat fungsi keanggotaannya dia pakai rumus ini. Ya. Derajat keanggotaan sama dengan epsilon pangkat X1 dikurang X1 start dibagi A1 dikuadratkan, kemudian dilihat di sini. Ya. Ada tanda seperti berlian gitu, diamond. Itu dia maksudnya adalah dot product. Ya, dot product. Kita sudah belajar dot product kemarin ya, teman-teman ya. Kepada itu. Di mana untuk AI adalah parameter positif. Itu metode falsifier yang kedua. Metode falsifier yang ketiga adalah yang disebut dengan triangular falsifier. Untuk persamaan rumusnya adalah, kalau kita lihat dia lebih kompleks. Dan dia sama, dia menggunakan tanda berlian, artinya dia menggunakan operasi dot product. Ya. Seperti itu. Nanti untuk implementasinya akan saya jelaskan di slide berikutnya teman-teman. Jadi intinya di pertemuan ini, di awal ini teman-teman saya beri pengetahuan terkait dengan rumus apa saja metode-metode falsifier. Kemudian, tadi kita lihat bahwa di bloknya fuzzy, setelah ada input, masuk ke falsification, kemudian masuk ke engine, ya inference, di atasnya ada disebut dengan knowledge base tadi ya. Nah, apa yang disebut dengan knowledge base? Atau biasa kalau kita bicara di fuzzy adalah fuzzy rule base. Rule itu dari kata-kata peraturan ya. Base itu berarti basis, dasar gitu ya. Artinya kalau kita bicara fuzzy rule base ya dasar-dasar aturan yang memang dipakai dalam fuzzy.
Fuzzy sendiri meskipun secara konsep banyak persamaan matematis dan sebagainya, tetapi dia secara penalaran, logika penalaran yang dipakai sangat sederhana. Karena dia hanya menggunakan if, then. Hanya menggunakan itu di fuzzy. Ya, jika, maka. Dimana untuk penulisannya, penulisan untuk fuzzy rule base, penulisan secara umum seperti ini. If X1 adalah A1, titik bla 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 sampai XAS S adalah AN, maka Y adalah B. Ya. Dimana kalau kita lihat di sini, tanda titik di sini, dia adalah operator. Ya. Operatornya apa? Bisa on, bisa and. If bla bla bla, or bla bla bla, and bla bla bla, then Y is B. Misalkan seperti itu. Ya. Ini fuzzy rule base. Fuzzy rule base inilah nanti yang akan kita pakai pada inference, penalaran. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan isi dari aturan pada rule base, pada fuzzy rule base? Ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau menentukan atau membuat aturan pada fuzzy rule base. Ya. Yang pertama adalah kelompokkan semua aturan yang solusinya, yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Itu kita kelompokkan aturan. Kemudian kita urutkan aturan sehingga mudah dibaca. Kemudian identitasnya jelas, biar kita lebih paham struktur aturannya seperti apa. Gitu ya. Kemudian gunakan penamaan yang umum. Jika hujan, maka bawa payung misalkan ya. Jangan melakukan penamaan-penamaan yang mungkin hanya kita sendiri yang paham. Ya. Misalkan hujan kita singkat menjadi HN, tidak semua orang paham seperti itu. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan komentar, ya, untuk bisa memberikan deskripsi ke dalam sebuah aturan. Ya, ini beberapa aturan yang bisa mati ya tadi ya, sebentar. Ya. Oke, ini tadi beberapa aturan yang memang harus kita perhatikan ketika kita mau merumuskan fuzzy rule base-nya. Nah, tahap berikutnya setelah fuzzification adalah fuzzy inference engine yang saya sampaikan tadi. Bahwa fuzzy inference engine itu nanti dia dipengaruhi oleh fuzzy rule base. Apa yang disebut dengan fuzzy inference engine? Sebenarnya dia adalah penalaran. Ya. Tadi kan saya katakan, kalau di fuzzy rule base, ya, aturan fuzzy kan dia hanya menggunakan if then. Jika maka, seperti itu. Makanya untuk fuzzy inference engine, dia adalah penalaran apakah kondisi pada if itu terpenuhi atau tidak, sehingga kondisi setelah then itu bisa terjadi. Ya. Nah, pada proses fuzzy inference ini, alatnya, tanda kutip, bukan fisik ya, itu yang disebut dengan fuzzy inference engine. Ini adalah tahapan kedua. Nah, tahapan yang ketiga adalah the fuzzification atau the fuzzification. Tadi saya katakan, the fuzzification adalah proses kebalikan dari proses fuzzifikasi. Kalau tadi fuzzy adalah mengubah dari himpunan tegas menjadi himpunan fuzzy, nah kalau the fuzzification adalah mengubah himpunan fuzzy ke himpunan tegas. Ya. Atau dengan kata lain mengubah nilai fuzzy menjadi nilai crisp. Jadi kan kembalikan, kalau fuzzification itu mengubah nilai tegas menjadi fuzzy, setelah melalui inference engine dirubah lagi nilai fuzzy ini ke bentuk nilai crisp. Itu yang disebut dengan
the falsification. Kemudian alat untuk melakukan the falsification disebut dengan the falsifier, di mana ada 3 the falsifier yang umum digunakan, ya, yang umum digunakan. Ada yang pertama yang disebut dengan center of gravity the falsifier, atau biasanya disebut dengan metode centroid. Ini umumnya disebut dengan centroid. Namanya juga centroid. Kalau centroid berarti adalah titik pusat, titik tengah. Di mana untuk nilai tegasnya, ya, nilai tegas ya, karena tadi kan the falsifier kan dia merubah menjadi nilai tegas, karena nilai tegas diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah falsi. Kemudian rumusnya yang dipakai adalah integral. Ya, saya tidak akan menjelaskan integral seperti apa, karena asumsi saya teman-teman ketika mengambil matematika atau kalkulus sudah mendapatkan pelajaran terkait dengan integral. Ya. Itu metode yang pertama pada the falsifier, yaitu centroid. Yang kedua adalah metode yang disebut dengan center average the falsifier. Dari katanya sudah ada kata-kata average. Average itu artinya adalah nilai rata-rata. Ya. Maka untuk mengubah nilai tegasnya, kita cukup mengambil nilai rata-rata dari keanggotaan yang memiliki bentuk yang sama. Ya. Dimana untuk rumusnya adalah seperti ini, teman-teman. Ada epsilon, nah, seperti itu. Ini adalah metode the falsifier yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah metode yang disebut dengan maximum the falsifier. Dari kata-kata maksimum, artinya nilai tegas diambil dari himpunan falsi yang memiliki nilai kebenaran maksimum. Ya. Makanya kata-katanya adalah maximum the falsifier. Artinya yang diambil adalah nilai yang memiliki nilai kebenaran maksimal. Maksimal seperti itu. Ya. Itu metode dari falsifier. Kemudian teman-teman, ada beberapa jenis sistem falsi ya yang umum dipakai atau umum dikenal gitu ya. Yang pertama ada yang disebut dengan sistem falsi Mamdani atau biasa disebut dengan metode min-max. Untuk metode min-max, secara falsifikasi sama, ya, sama dengan sebelumnya, ya. Artinya setiap variabel input itu bisa dibagi menjadi 1 atau lebih himpunan falsi. Ya. Kemudian dia menggunakan fungsi logikanya adalah implikasi. Teman-teman, saya yakin di mata kuliah logika informatika sudah mendapatkan terkait dengan fungsi implikasi ya, implikasi biimplikasi gitu ya, jika dan hanya jika seperti itu misalkan ya. Nah pada falsi Mamdani ini dia menggunakannya adalah implikasi. Kemudian untuk komposisi aturan atau rule base-nya dia mengambil nilai maksimal dengan menggunakan operator atau. Ya, ada nilai maksimal dengan operator adalah atau. Kemudian untuk the falsifikasinya, metode Mamdani dia menggunakan metode centroid. Ya, ini Mamdani. Nanti untuk penerapan Mamdani, Sukamoto sama Sugino akan saya jelaskan langsung di aplikasi case ya pada pertemuan berikutnya. Kemudian
Yang kedua adalah sistem Fuzzy-Sugeno. Ya. Sugeno ini sebenarnya metode ini ditemukan oleh seseorang ya. Kalau dari namanya adalah di orang Jepang yang disebut dengan Takagi Sugeno Kang. Ya, tahun 85, jadi cukup tua metode ini. Kalau secara penalaran sebenarnya sama dengan Mamdani, tetapi hanya saja perbedaannya adalah output yang dihasilkan berupa konstanta atau persamaan linear. Sama dengan logikanya juga sama ya, pakai if sama if and, if or gitu ya. Then sama ya, pakai if then. Tetapi nanti untuk yang di Sugeno ada yang disebut dengan Sugeno order 1 ketika memang dia persamaannya polinomial order 1 gitu ya. Ada juga Fuzzy-Sugeno order 0 itu ketika fungsinya sifatnya adalah konstan. Ya. Kemudian masih Sugeno lagi, karakteristik dari Sugeno adalah pada inference engine-nya itu dia konsekuensinya tidak merupakan himpunan fuzzy tetapi merupakan persamaan linear. Ya. Kalau kita lihat di sini persamaannya sama ya, tetap pakai if then, ya if then-nya sama. Ya. Dikatakan tadi ya dia apa namanya di sini kayaknya itu adalah konsekuen, ya. Kemudian ada order 0 sama order 1. Itu untuk Sugeno. Kemudian yang ketiga, maaf ketiga harusnya. Yang ketiga adalah metode Tsukamoto. Ya. Metode Tsukamoto dia pakai implikasinya juga min di sini. Saya kasih tanda ya, tanda min. Kemudian untuk diversification-nya dia pakai metode Fritz ya. Kalau tadi Mamdani menggunakan metode centroid, kalau yang di sini dia menggunakan Fritz. Ya. Ini beberapa informasi atau pengetahuan terkait dari proses fazifikasi dan defazifikasi. Kemudian biar teman-teman paham apa sih atau bagaimana prosesnya fazifikasi dan defazifikasi, saya akan memberikan contoh teman-teman. Ya. Ini contoh kasusnya nih. Contoh kasus untuk fazifikasi sampai defazifikasi. Sedikit mengulang tadi yang saya sampaikan. Ya. Kalau dalam sistem fuzzy ya tadi ya, logikanya kan input nih. Inputnya tripset ya. Masuk ke dalam proses fazification menggunakan fuzzifier ya. Kemudian masuk ke tahapan inference engine di mana untuk inference engine dipengaruhi oleh fuzzy rule base. Ya, rule namanya rule berarti aturan-aturan ya. Aturannya apa ya? If then aja. If then gitu ya. Dengan beberapa operator yang memang diperlukan. Kemudian hasil dari inference system akan masuk ke tahap defazification. Di mana untuk defazification dia akan mengubah himpunan fuzzy atau nilai fuzzy ke nilai crisp atau nilai tegas. Dan itu menghasilkan output. Ini alurnya seperti ini ya. Sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian tadi dikatakan apa sih input gitu ya? Input yang ini tadi ya, input yang ini. Inputnya itu sebenarnya isinya adalah masalah atau apa ya, kondisi yang memang mau kita pecahkan. Ya. Nantinya input ini akan dimasukkan ya, input ini akan dimasukkan ke dalam proses fazification. Ya. Saya ambil contoh. Ada suatu masalah nih misalkan. Berapa suhu badan bagi seorang bayi di bawah 1 tahun misalkan. Maka kita akan merubah bagaimana kita menentukan derajat keanggotaan dari fuzzy set pada suhu tubuh bayi. Ya.
kalau kita pengen tahu apa namanya inputnya ini, berarti kan kita harus tanya dulu ke dokter atau ke pakar gitu ya, ke pakar gitu ya, sehingga nanti keterangan dari pakar itu yang akan kita konversikan ke dalam basis pengetahuan. Kita harus bertanya kepada dokter, dok, suhu tubuh bayi itu normalnya suhu berapa? Dinginnya suhu berapa? Panasnya suhu berapa? Gitu kan? Itu harus kita dapatkan dari pakar ya. Seperti itu. Nah, misalkan ya, misalkan setelah kita datang ke seorang pakar, kemudian kita dapatkan bahwa tubuh bayi itu sebenarnya berkisar antara ini nih 36 sampai 39. Ya, ini misalkan kita dapatkan data ini, oh kalau suhu tubuh bayi itu antara 36 sampai 39. Dari mana ini kita dapatkan? Tadi saya katakan, kita tanya kepada dokter atau dokter anak atau bidan yang memang pakar, yang memang tahu gitu ya, punya keilmuan tentang suhu bayi. Ya. Tentunya kalau dia sudah punya pengalaman gitu ya, misalkan 5 tahun, dia paham nih suhu bayi itu yang normal berapa, seperti itu. Ya. Setelah kita dapatkan informasi ini dari pakar, kemudian kan kita harus memasukkan ke basic pengetahuan ya. Basic pengetahuan, ini adalah nilai nilai NICRIPS nih, ada 36 sampai 39. Ya. Ini adalah nilai TRIPS. Kalau kita mau pakai ke FASI, padahal FASI itu sistemnya samar, maka kita harus membagi atau mengubah nilai CRIPS set 36 sampai 39 itu menjadi nilai FASI. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kembali lagi tadi. Ini sudah kita dapatkan nih, input masalah pertanyaan sudah kita dapatkan nih ya. Sudah kita dapatkan bahwa suhu tubuh bayi tadi adalah 36 sampai 39. 36 sampai 39 itu adalah nilai CRIPS-set kan, nilai tegas kan. Padahal kita harus merubah ke nilai FASI. Makanya kita masuk ke fungsi fasifikasi. Ya. Tadi inputnya adalah suhu badan bayi itu 36 sampai 39. Tadi kan kita dapatkan input seperti itu. Kemudian kita lakukan proses fasifikasi. Kita bagi ini menjadi 3 fasi set. Ada suhu dingin, ada suhu normal, ada suhu panas. Ya. Suhu dingin 36 sampai 37. Suhu normal 36,5 sampai 38,5. Ya. Suhu panas 37 sampai 39. Penentuan fasi set ini bisa teman-teman tanyakan juga terhadap pakar. Ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Ini sudah kita bagi menjadi fasi set nih. Ya. Kita bagi menjadi fasi set suhu dingin atau dingin gitu ya. Himpunan fasi dingin, himpunan fasi normal, dan himpunan fasi panas. Kemudian kalau kita lihat, ternyata dari 3 himpunan ini akan kita dapatkan nilai dengan kondisi sama. Contohnya antara suhu dingin dan suhu normal. Di sini 36 sampai 37, suhu normal 36,5 sampai 38,5. Artinya akan ada kondisi samar. Lah kalau 36,5 atau 36,55 misalkan, itu masuknya dingin atau normal gitu ya. Karena ada nilai sama-samar ya. Karena di sini ada dia mulai dikatakan normal ketika 36,5. Padahal di sini 36,5 juga masuk di suhu dingin. Kan akan ada nilai yang sifatnya bias, abu-abu. Ini sebenarnya masuk mana sih gitu ya. Begitu juga di antara suhu normal sama suhu panas di suhu 38 sampai 38,5. 38 itu bisa masuk normal, tetapi juga bisa masuk suhu panas, gitu kan? Seperti itu, ya. Jadi ada nilai dengan kondisi samar. Ciri khas ini yang menjadikan kondisi tersebut adalah kondisi yang sifatnya fasi. Kemudian
Dari tadi fuzzy set yang sudah kita tentukan, kita akan membuat apa namanya ya, representasi datanya. Representasi data dari 36 sampai 39. 36 sampai 39. Tadi dikatakan di sini suhu dingin 36 sampai 37. Ya, kita lihat di sini dingin 36 sampai 37 ya. Sini. Kemudian suhu normal. Suhu normal tadi dikatakan 36,5 sampai 38,5. 36,5 sampai 38,5 ya. Ini normal. Kemudian yang panas tadi berapa? Panas 37 sampai 39. 37 ini 38, mohon maaf, 38 sampai 39. Ya. Seperti itu. Nah, ini tadi berarti 38. Oke. Sedikit mengulangi lagi, kalau kita kemarin bicara di fungsi keanggotaan, kita lihat kalau dingin ini adalah linear turun. Ya. Kalau normal adalah fungsi segitiga. Kemudian yang panas itu adalah linear naik. Ya. Linear naik, linear turun itu sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Dari fuzzy set suhu ini, dari 3 representasi data ini, kemudian kita akan masuk ke fungsi keanggotaan. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan. Saya putar materinya. Yang semula fuzzifikasi dan defuzzifikasi, saya putar fungsi keanggotaan dulu. Ya, dari gambaran ini tadi misalkan ya. Saya begini. Dari gambaran ini, karena ini adalah linear dingin ya, karena ini adalah linear turun, maka kita harus ingat kalau linear turun ini A, ini B, ya. Maka rumusnya adalah B dikurangi X, B kurangi A. Ini ya. B kurangi X dikurangi 37, B kurangi A. Kalau normal, kemarin rumusnya apa? Normal apa? Ini segitiga. Ya, segitiga itu kan berarti ada linear naik, linear turun. Berarti ada X kurangi A diper B kurangi kurangi A, seperti itu ya. Seperti itu. Itu yang contoh dari fungsi linear naik dan linear turun. Sehingga nantinya ketika kita akan menuliskan derajat keanggotaan dari fuzzy set yang sudah kita tentukan tadi ya, mu dingin X1, mu normal X21, kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Rumus ini sama dengan rumus ketika kita membahas di fungsi keanggotaan. Ya. Ini adalah fuzzification. Kemudian, ketika ada bayi mengalami panas 37,7 nih suhunya nih. Lalu bagaimana hasilnya? Ya, tadi kan kita dapatkan rumus ini ya, suhu dingin X1 37 kurangi X1 bla bla bla. Kita pindah sini. Kalau suhunya 37,7, ya sudah kita tinggal masukkan rumusnya. Ya. Ini yang saya beri warna merah ini berarti dia sangat fleksibel berapa suhu yang akan kita cari. Kita lihat, maka derajat keanggotaannya ada 0,7, 1,2, 0,8, minus 0,3 gitu ya. Setelah kita dapatkan hasil dari fuzzifikasi ini, ya derajat keanggotaan pada fuzzifikasi, maka kita harus membawanya ke dalam aturan if then, karena kita harus masuk kepada bagian yang disebut dengan inference engine, ya engine. Nah, kalau kita menggunakan inference engine, ya, kalau di himpunan atau di logika pasti akan kita kenal yang disebut dengan antecedent ya, if A and B dan C misalkan ya. A dan B itu adalah antecedent dan C adalah consequent, seperti itu. Maka kita bisa menggunakan operator and atau or. If A and B, if A or B, then C, gitu ya. Itu bisa, ya. Biasanya ketika kita bicara di inference, maka kita cukup menggunakan fungsi min atau max.
Contoh tadi ya, contoh suhu tubuh bayi tadi kan sudah kita ketahui aturannya gitu ya. Kemudian kita pengen tahu bahwa bayi tersebut kena campak atau tidak misalkan ya. Jika dilihat dari suhu tubuhnya salah satunya ya. Misalkan penyakit campak dapat terjadi akibat beberapa anteseden. Jika dia suhu panas, ya, suhunya panas, terus rewel, tangisan rewel, kemudian mata merah, dan kulit bintik. Kalau kita tulis menjadi inference engine, maka adalah if suhu is panas, jika suhunya panas, and tangisannya is rewel, and mata is merah, and kulit es bintik, maka sakit es campak. Ya. Ini contoh dari inference engine. Jika menggunakan fungsi max, misalkan fungsi maxnya tadi berapa? Fungsi maxnya kita pakai yang suhu normal X21 nih 37 ya. Tadi kan 37,7 ya. 37 kurangi 36 dibagi ini, hasilnya adalah 1,2. Ya, ini contoh kita bawa nilai falsifikasi ke inference engine. Kemudian dalam inference engine kita jangan lupa bahwa kita harus menghitung nilai yang disebut dengan nilai file strength atau nilai yang terkuat dari antecedent. Nah, biasanya kalau kita mau mencari nilai file strength yang kita pakai adalah metodenya biasanya ya meskipun ada beberapa metode, ada yang disebut dengan smallest of maximum. Smallest yang terkecil dari nilai yang paling kebenaran yang paling maksimal. Ya. Contohnya, ada aturan tadi ya, if suhu es panas, and tangis es rewel, and mata es merah, and kulit es bintik, maka sakitnya adalah campak. Kalau kita mencari nilai fire-nya, nilai fire strength atau nilai alpha predikatnya adalah derajat dari panas, derajat keanggotaan rewel, derajat keanggotaan mata merah, dan derajat keanggotaan kulit bintik. Kalau kita menggunakan nilai min ya, nilai min pakai som adalah minimal dari nilai keempat derajat keanggotaan tersebut. Nah, contohnya, tadi didapatkan ya, suhu panas misalkan derajat keanggotaannya 1,2. Kemudian tangisan rewel derajat keanggotaannya 0,2 gitu ya. Meskipun tadi saya tidak menjelaskan bagaimana mendapatkan ini ya. Ini ada nilai perhitungan tersendiri. Kemudian mata merah 1, kulit bintik 1. Maka untuk kita mendapatkan fire strength atau alpha predikat adalah nilai minimal dari 1,2 suhu panas, tangis rewelnya 0,2, kemudian mata merah 1 dan kulit bintik 1. Nilai yang paling minimal berapa? 0,2. Nah, 0,2 ini nanti, ya ini kan nilai fuzzy ya. Nilai fuzzy ini nanti yang akan kita bawa ke proses defuzzification, ya menggunakan metode fuzzifier tertentu untuk mendapatkan nilai Cripps yang baru. Nah, sekarang di tahap terakhir. Tahap terakhir adalah defuzzifikasi. Ya, kita tadi dapatkan nilai fuzzifiernya, nilai fuzzification-nya adalah 0,2 ya. Sekarang kita masuk ke defuzzifikasi dulu. Ya. Tadi saya sampaikan, kalau defuzzifikasi itu mengubah nilai samar atau nilai fuzzy ke nilai Cripps atau nilai nyata. Misalkan kita pakai dengan metode centroid, tadi saya katakan ya, beberapa metode dari fuzzifier, salah satunya adalah centroid. Ya. Maka kalau kita menggunakan punya defuzzifikasi Tsukamoto, ya, Tsukamoto, maka kita akan melakukan proses fuzzifikasi menjadi seperti ini. Ya. 0,2 sampai mana gitu ya. Seperti itu. Ini dari nilai yang di fuzzification. Kita akan lihat derajat keanggotaannya berapa tadi gitu ya. 1, ada yang berapa tadi? 0,2 seperti itu. Nanti kita petakan menjadi grafik min atau dot. Ya.
itu terkait dengan fazifikasi dan defazzi